Hai, mungkin kalian sudah tahu kalau penyakit tuberkulosis hadir secara global, namun negara-negara berkembang menyumbang sebagian besar. Contohnya adalah Indonesia. Indonesia memiliki kasus penyakit tuberkulosis yang cukup tinggi. Tuberkulosis itu sendiri disebabkan oleh bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, tetapi bakteri TB dapat menyerang bagian tubuh manapun seperti ginjal, tulang belakang, dan juga otak. Secara singkat, bagaimana bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menginfeksi manusia, yakni setelah terhirup atau dengan droplet, maka bakteri MTB akan masuk ke dalam saluran pernafasan dan mencapai paru-paru. Di sana, bakteri bisa masuk ke dalam alveoli, yaitu kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru. Selanjutnya, bakteri akan berproliferasi, di mana bakteri MTB berkembang biak di dalam alveoli dan menyebabkan infeksi. Tubuh mengaktifkan sistem kekebalan untuk melawan infeksi, namun bakteri MTB memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di dalam sel-sel makrofag, di mana seharusnya sel-sel tersebut bertugas untuk membunuh bakteri. Alhasil, apabila sistem kekebalan tubuh tidak mampu mengendalikan infeksi, maka bakteri MTB dapat menyebar ke jaringan lain di dalam tubuh melalui aliran darah ataupun sistem limfatik. Gejala klinis dari penyakit TB yakni ada batuk yang lebih dari 2 minggu, batuk berdahak, batuk berdarah, dapat disertai nyeri dada dan juga sesak nafas. Ada pula gejala lain seperti kelelahan, penurunan berat badan, menurunnya nafsu makan, menggigil, dan berkeringat malam. Dan berikut merupakan beberapa pemeriksaan untuk diagnosis tuberkulosis. Yang pertama ada X-ray dada, kemudian ada Mantoux tuberculin skin test, kemudian juga bisa dengan TCM atau tes cepat molekuler, dan yang terakhir adalah pewarnaan sputum dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen atau ZN. Mula-mula melewatkan sediaan sputum di atas api lampu spiritus sebanyak 2-3 kali. Selanjutnya meletakkan gelas objek dengan sediaan sputum pada rak di atas bak penampung pewarnaan. Kemudian menuang cat Carbol Fusion ke sediaan yang akan diwarnai tahan asam, di mana nantinya pewarnaan ini akan memberikan warna merah pada Mycobacterium tuberculosis. Setelah itu memanasi sediaan sampai keluar asap, namun tidak boleh sampai mendidih ataupun kering, dan ditunggu selama 5 menit. Selanjutnya membuang cat Carbol Fusion dan juga membilas dengan air bersih. Dilanjutkan dengan menuang alkohol asam ke sediaan dan ditunggu 5-10 detik. Setelah itu buang kembali dan bersihkan dengan air mengalir, dan step terakhir yakni menuang cat methylene blue ke permukaan sediaan dan ditunggu selama 10-30 detik. Bilas dengan air yang mengalir dan keringkan di udara. Untuk melihat Mycobacterium tuberculosis di bawah mikroskop, kita akan menggunakan lensa objektif dengan pembesaran 100 kali yang diberikan dengan minyak emersi. Dan beginilah hasilnya. Setelah dilihat di bawah mikroskop, maka Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri dengan bentuk basil, di mana bakteri ini merupakan bakteri intraseluler yang tidak berspora dan tidak bergerak serta obligat aerob. Seperti yang teman-teman bisa lihat, warnanya merah dengan background berwarna biru. Jadi ini adalah video singkat tentang apa itu Mycobacterium tuberculosis dan bagaimana caranya bakteri ini dapat menginfeksi manusia. Sebetulnya banyak sekali langkah-langkah agar kita dapat mencegah terjadinya penyakit TB. Antara lain yaitu vaksinasi dengan BCG, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan yang benar, dan etika batuk serta bersin yang benar. Tidak hanya itu, memiliki ventilasi yang bagus di suatu ruangan dan memiliki jendela yang terlewat oleh sinar matahari juga cukuplah penting. Jadi jangan lupa ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!